Selamat siang, Rahayu. Rahayu. Siang ini kita berada di rumah Bapak Warok sebagai pendiri dan pembina Yayasan Panjalu Jayati Kediri. Kami generasi muda ingin tahu lebih banyak penjelasan tentang Yayasan Panjalu Jayati Kediri. Mohon Bapak Andreas untuk di sini. Terima kasih, matur nuwun Rahayu. Pertama-tama terima kasih atas kunjungannya, kesempatannya mau mampir di gubuk saya. Ya beginilah gubuk saya, ya mungkin banyak hiasan karena saya juga nanti di Panjalu itu ada keinginan untuk membuat museum. Nah, berhubung saat ini Panjalu masih baru berdiri legalitasnya, sementara barang-barang saya simpan di rumah ini. Jadi nanti rencana ke depan saya ingin punya museum sendiri. Seperti disampaikan pertanyaan Mas Arif tadi, untuk Yayasan Panjalu Kediri sebenarnya itu sudah saya buat, saya bentuk sendiri itu tanggal 25 Mei 2020 sekitar jam 14.30 WIB. Kenapa saya membentuk Yayasan Panjalu tersebut? Awal mulanya merupakan salah satu bentuk upaya saya untuk membangkitkan rasa cinta tanah air kepada generasi saat ini yang mungkin mulai luntur. Salah satu bentuk untuk bela negara dan sebagai salah satu upaya untuk sebagai filter budaya-budaya asing yang masuk ke NKRI yang tidak sesuai dengan Pancasila. Itu awal mulanya. Dan setelah saya perjalanan waktu ketemu Pak Parlan ini tanggal 6 Juni 2020 dengan Pak Budi bertiga saya itu ke Kediri karena saya mau membentuk yayasan ini namanya Panjalu Jayati Kediri. Saya ke situs-situs, ke tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat yang dianggap sakral di Kediri, istilahnya kita minta izin, minta restu kepada leluhur, kepada semesta, kepada Tuhan agar ini bisa terrealisasi. Dan seperti kita ketahui kemarin, izin legalitas dari Kemenkumham itu sudah jadi tertanggal 15 Desember 2022, yang mana akhirnya pada tanggal 1 Januari 2023 seperti Mbah Bagong, Mas Hari, Pak Parlan juga hadir di Kediri di Situs Takilan, kita adakan pelantikan pengurus. Jadi kita ingin kedepannya itu bisa berjalan dengan lancar, kita bergerak dalam bidang sosial budaya yang intinya untuk salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk sebagai cara kita untuk membangun negeri ini lewat jalur budaya. Di situ, nah, waktu saya ke Kediri dulu dengan Pak Parlan itu tanggal 6 Juni 2020 ya, akhirnya bisa terrealisasi saat ini seperti sampai-sampai kemarin hadir sudah ada izin legalitas. Nah, dari situ keinginan saya ke depan setelah ini legalitas terjadi, di Kediri sudah terbentuk. Ini di daerah Banyuwangi yang kota Panjalu kan ini sudah banyak, hampir seluruh Nusantara sudah ada masing-masing kota. Keinginan saya nanti mungkin terpusatkan di Kediri, nanti tiap-tiap kota seperti ini Banyuwangi sudah mulai membentuk. Nanti kita di sini di Sidoarjo, mungkin di Malang, di Nganjuk, di Madiun, ya kita awal dari Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa sudah solid, sudah oke, kita ke luar pulau. Yang intinya apa? Untuk membangun negeri ini kembali ke budaya, ke ajaran leluhur yang adiluhung. Karena apa? Banyak yang saat ini merasa risih bahwa dikira leluhur kita itu tidak beragama, animisme, dinamisme. Itu menurut saya salah kaprah, dan itu sudah terdogma dan doktrin mulai ke sekolah dari SD, SMA dituliskan bahwa nenek moyang kita itu animisme, dinamisme, padahal itu salah kaprah. Bagi saya pribadi juga dulu sebenarnya seperti itu. Bahkan kalau orang pakai baju Jawa, lagu ini kok itu klenik, itu kejawen, padahal itu salah menurut saya. Kenapa? Nenek moyang kita dulu juga itu pakai ketentuan yang besar. Kenapa dia kok seperti itu menghargai ciptaan yang lain, makhluk yang lain, supaya hidup harmonis dengan lingkungannya. Jadi kalau dibilang nenek moyang kita dulu animisme, dinamisme, itu salah kaprah. Dan ini upaya kita saat ini untuk itu sebagai edukasi kepada generasi berikutnya supaya mereka paham
apapun itu. Nah, itu kan pola pikir yang salah. Kita kembalikan menggali budaya leluhur, kita siarkan ke generasi berikutnya. Mungkin ada yang lain? Terima kasih. Sambil dinikmati. Rahayu. Jadi kan dari awal dari SD gila pelajaran-pelajaran yang sebenarnya sebagai kita sebagai orang Jawa dikatakan percaya adanya animisme, dinamisme itu leluhur kita dulu dicap seperti itu. Nah, sebenarnya itu sebagai propaganda sejarah, propaganda penjajah untuk menguasai bangsa kita, yang mana kita dijauhkan dari budaya atau sejarah-sejarah bangsa sehingga mudah untuk dikendalikan. Tujuan yang sebenarnya seperti itu. Tapi kalaupun misalkan kita mengaku orang kejawen, apakah juga kita salah? Nah, sebenarnya bukan kejawen itu. Ke itu menunjukkan arah Jawa, ke Jawa. Nah, kita lahir sudah ditakdirkan lahir di pulau tanah Jawa, bentuknya orang juga orang Jawa, pengetahuan Jawa, apakah itu salah? Jadi menurut pendapat saya yang katanya kejawen itu malah dari luar yang masuk ke Jawa ingin mempelajari ilmu Jawa, itu disebut kejawen karena masih menunjukkan arah. Sedangkan kita orang Jawa kok. Ternyata setelah saya pelajari lebih dalam lagi bahwasanya Jawa itu tidak cukup hanya suku, tapi pengertian dari Jawa adalah benar, benar. Kalau orang China atau etnis China belajar Jawa apakah salah? Saya katakan tidak, karena dia punya perilaku seperti Jawa, jadi orang benar. Mungkin keterangan saya cukup segini dulu, bisa dilanjut lebih lanjut lagi. Terima kasih. Rahayu. Mungkin Bapak Gom. Rahayu. Untuk melengkapi masalah pengertian Jawa. Jawa itu sebenarnya isinya ajaran-ajaran filsafat. Kalau diartikan secara Jawa, apa sih filsafat itu? Filsafat itu adalah satu bentuk pengertian. Pengertian tentang apa? Tentang kehidupan. Jadi jangan salah kalau membaca sebuah kitab atau masalah perkabaran itu yang diceritakan itu adalah hanya istilahnya masalah gelaran. Nah, gelaran itu kan tujuannya menggelar cerita itu kan juga ada maksudnya. Nah, maksudnya itu yang dikatakan bahwa gelaran itu terbentuk menjadi istilahnya ada tembung singiludaning basa. Karena namanya singiludaning basa itu ya bentuk-bentuk sanepan. Karena orang Jawa itu halus perasaannya, jadi segala sesuatunya itu kalau menyampaikan itu selalu melalui persemuan-persemuan, perumpamaan yang digarisbawahi itu satu bentuk pengertian Jawa. Sekian, terima kasih. Kalau mungkin ada tambahan dulu. Kan dulu lah.